Assalamualaikum Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera dan salam sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari berada saat ini. Dan sukacita Roh Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari berada saat ini. Dan Bapak Yahweh Besem Yesua Amasyawe Roh Kodes dan Bapak Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik sorga atau Samayem selalu memberkati, selalu menyertai bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari berada saat ini, di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini saya akan mengambil topik tiga hal yang dilakukan apabila ke kuburan. Jadi topiknya saudara-saudara adalah 3 hal yang dilakukan apabila ke kuburan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, ada 3 hal yang harus dilakukan atau perbuatan yang positif yang harus dilakukan. Ada 3 apabila kita berziarah ke kuburan. Dan yang pertama saudara-saudara yang harus kita lakukan apabila kita ke kuburan adalah yang pertama untuk mengingat kembali betapa sementaranya hidup manusia. Dan yang kedua saudara-saudara untuk memberi perhatian serta mengingat kembali hal-hal baik yang menjadi pelajaran yang disampaikan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dan yang ketiga saudara-saudara, yang ketiga adalah untuk mengingatkan diri kita bahwa setiap orang itu bisa mati. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara berada saat ini, itulah ketiga hal positif yang harus saudara-saudara umat Nasrani lakukan apabila pergi ke kuburan atau berziarah ke kuburan, baik itu kuburan saudara, keluarga saudara-saudara, baik itu kuburan ayah, ibu atau kakak, adik, atau kuburan keluarga saudara-saudara, atau kuburan teman saudara-saudara, atau kuburan pahlawan bangsa dan negara kita. Jadi yang harus kita ingat apabila kita ke kuburan ada 3 hal atau perbuatan positif yang kalau kita ke kuburan itu ada 3 hal yang kita harus lakukan saudara-saudara. Dan saya beritahukan sekali lagi yaitu ketiga hal itu yaitu yang pertama yaitu untuk mengingat kembali betapa sementaranya hidup manusia. Dan yang kedua saudara-saudara adalah untuk memberi perhatian serta mengingat kembali hal-hal baik yang menjadi pelajaran yang disampaikan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dan yang ketiga saudara-saudara yaitu untuk mengingatkan kita kembali bahwa setiap orang itu bisa mati. Jadi itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara ketiga hal positif yang dilakukan atau diperbuat apabila kita berziarah ke kuburan, baik itu kuburan keluarga kita, kuburan teman-teman kita, ataukah kuburan tetangga kita, atau kuburan pahlawan bangsa dan negara kita, makan pahlawan bangsa dan negara kita. Itulah ketiga hal yang harus kita lakukan apabila kita berziarah ke kuburan.
Jadi janganlah kita melakukan hal-hal yang negatif apabila kita ke kuburan. Hal-hal negatif itu perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Tetapi kalau kita berziarah ke kuburan, lakukanlah hal-hal yang positif sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, jadi di sini saya akan menjelaskannya satu-satu saudara, yaitu ketiga hal yang dilakukan apabila kita ke kuburan, atau tiga hal positif yang dilakukan apabila kita ke kuburan, yaitu yang pertama, untuk mengingat kembali betapa sementaranya hidup manusia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi kita di dunia fana ini, kita hidup itu hanya sementara saja. Jadi kalau kita sudah melihat kuburan keluarga kita atau kuburan orang lain, yang bisa timbul dalam hati dan benak kita yaitu bahwa kita semuanya itu akan mati. Hidup di dunia fana ini hanya untuk sementara, dan kita akan meninggal juga seperti orang-orang yang dikubur di kuburan. Jadi kita akan meninggal juga, dunia juga hanya hari, tanggal, bulan, dan tahunnya kita tidak tahu kapan kita mati, dan penyebab kematian kita itu pun kita tidak tahu. Jadi saudara-saudara, kalau kita ke kuburan, berziarah kubur, jadi kita bisa mengingat kembali betapa sementaranya hidup kita manusia. Dan ada juga orang yang berkata bahwa hidup ini bagaikan uap yang hanya sebentar saja kelihatan, setelah itu hilang. Dan itu adalah benar saudara-saudara. Karena hidup di dunia fana ini hanya sementara saja. Dan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini, karena itu saudara-saudara, itulah yang pertama yang harus saudara-saudara ingat apabila ke kuburan, yaitu ingatlah bahwa hidup di dunia fana ini hanya untuk sementara. Karena itu pergunakanlah hidup di dunia ini yang hanya untuk sementara tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan gunakan hidup di dunia fana ini dengan sia-sia saudara-saudara. Dan yang utama di dalam hidup kita di dunia fana ini yaitu carilah dahulu kebenaran Allah, dan carilah dahulu kebenaran Tuhan, kebenaran Bapa Yahweh. Carilah dahulu kebenaran Bapa Yahweh, dan semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Jadi kita harus dulu mencari kebenaran Tuhan, kebenaran Bapa Yahweh, dan semuanya itu akan ditambahkan kepada kita, yang akan ditambahkan pengetahuan, kekayaan, harta benda, kebahagiaan, dan yang lainnya. Karena itu saudara-saudara, yang hidup di dunia fana ini yang utama adalah melayani Tuhan dan memberkati, hidup jadi berkat bagi semua orang. Jadi saudara-saudara ya, hidup di dunia fana ini, hidup yang utama, yang terutama adalah melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan caranya, salah satu cara untuk jadi berkat adalah memberitakan firman Tuhan dan melayani Tuhan dan memberitakan firman Tuhan. Itulah yang utama di dalam kehidupan kita di dunia fana ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, yang kedua saudara-saudara yang harus kita lakukan apabila kita ziarah kubur adalah untuk memberi perhatian serta mengingat kembali hal-hal baik yang menjadi pelajaran yang disampaikan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, apabila kita punya keluarga atau punya teman, dulu dia pernah menolong kita dalam kesulitan ekonomi, atau pernah membantu kita dalam belajar, baik itu pelajaran sekolah atau pelajaran-pelajaran
yang lainnya. Itu kalau kita ke kuburan atau ada kenangan-kenangan sewaktu bersama waktu masih di perantauan, atau ada kenangan yang indah di suatu tempat tertentu, itu kalau kita ke kuburan orang yang telah meninggal tersebut, kita mengingat kenangan-kenangan tersebut, itu diperbolehkan dan tidak jadi masalah mengenangnya. Dan untuk memberi perhatian juga, misalnya kalau kita ke makamnya, kita memperbaiki makamnya dengan cara menembok, memagarinya, atau supaya tidak kena hujan makamnya atau kuburannya diatapi, dikasih pagar, biar hewan-hewan tidak masuk ke dalam lokasi kuburan. Dan biasanya juga kalau pagarnya catnya sudah mulai memudar, pagar kuburannya dicat, atau rumput-rumputnya sudah panjang atau sudah banyak pohon-pohon liar dicabut agar kuburannya bersih. Itu adalah salah satu cara untuk memberi perhatian. Dan sebagai saudara-saudara dimanapun saudara berada, itu adalah satu cara untuk memberi perhatian dan mengingat kebaikan orang-orang yang telah meninggal tersebut. Tetapi yang harus kita ingat adalah tidak boleh mendoakan orang yang meninggal tersebut. Jangan sekali-kali mendoakan orang yang telah meninggal tersebut, atau meletakkan makanan dan minuman di situ, atau meletakkan rokok itu, atau apalagi meletakkan kitab suci di situ di kuburannya. Itu adalah hal yang tidak baik dan tidak benar, dan bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kalau ke kuburan cukup mengenang kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal tersebut, tentang kebaikannya, pengajarannya, dan didikannya, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya yang baik kepada kita dan orang-orang lain. Itu boleh kita ingat apabila kita ke kuburan orang yang telah meninggal tersebut. Tetapi saudara-saudara, janganlah sekali-kali meletakkan di situ makanan, minuman, atau rokok, atau duit, atau kitab suci. Itu semuanya tidak ada gunanya. Karena orang yang telah meninggal itu tidak butuh makanan lagi, tidak butuh minuman lagi, tidak butuh firman Alkitab lagi untuk dibaca, firman Tuhan lagi untuk dibaca, dan tidak butuh lagi untuk didoakan, karena orang mati itu sudah tahu kemana dia pergi. Kalau baik dia akan menghadap yang Maha Kuasa, dan kalau yang jahat akan dihakimi nanti di neraka sesuai dengan perbuatannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, jadi kalau kita ke kuburan, yang kedua yang harus kita lakukan adalah memberi perhatian dengan cara membersihkan kuburannya, menemboknya, atau memperbaikinya kalau rusak. Dan masih banyak lagi hal-hal yang baik dan positif yang kita lakukan terhadap makam tersebut apabila kita ke kuburan. Tetapi sekali lagi, jangan sekali-kali mendoakan orang yang meninggal tersebut. Jangan menaruh makanan dan minuman di situ, menaruh rokok di situ, menaruh uang di situ, atau mendoakannya. Itu tidak boleh kita lakukan. Tetapi kalau hanya untuk sekedar mengingat kebaikannya sewaktu masih hidup, membersihkan kuburannya, memagarinya, atau mengatapi kuburannya, atau memperindah kuburannya, itu boleh-boleh saja. Tetapi untuk mendoakannya tidak boleh, meletakkan makanan dan minuman di situ tidak boleh, meletakkan rokok di situ tidak boleh, meletakkan duit di situ tidak boleh, dan meletakkan kitab suci di situ juga tidak boleh. Dan saudara-saudara, bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi hal yang ketiga yang harus
kita juga lakukan apabila kita ke kuburan adalah ke kuburan orang-orang yang kita kasihi, atau ke kuburan teman-teman kita atau tetangga kita, atau kuburan pahlawan bangsa dan negara kita. Apabila kita ke kuburan, yang ketiga yang harus kita lakukan atau hal positif yang harus kita lakukan adalah untuk mengingat diri kita bahwa setiap orang itu bisa mati. Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah di kuburan, kita bisa mengingat bahwa setiap orang itu bisa mati. Dan biasanya kalau kita ke kuburan, kita melihat kuburan-kuburan yang begitu bagus, kuburan-kuburan bangsawan, kuburan-kuburan rakyat biasa. Dan kita juga bisa lihat kuburan-kuburan bayi di situ biasanya ada. Jadi kalau kita ke kuburan, saudara-saudara, di situ kita bisa mengingat bahwa setiap orang itu bisa mati. Baik itu bayi di dalam kandungan, yang masih di dalam janin yang masih dalam kandungan bisa mati, bayi yang baru lahir beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan mengalami mati juga, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, bahkan kakek-kakek dan nenek-nenek itu bisa, semuanya itu mengalami yang namanya mati. Orang kaya, orang miskin, orang terkenal, orang tidak terkenal, orang bodoh, orang pintar, profesor, itu semuanya, presiden, perdana menteri, itu semuanya akan mengalami yang namanya mati. Hanya hari, tanggal, bulan, dan tahunnya saja kita tidak tahu. Jadi saudara-saudara, kalau kita ke kuburan, kita bisa mengingat kembali bahwa setiap orang itu bisa mati. Dan kematiannya saudara-saudara tidak memandang bulu. Apakah itu orang kaya, orang miskin, cantik, jelek, ganteng, pintar, bodoh, berpendidikan, orang beriman atau tidak beriman, itu semuanya mengalami yang namanya mati. Dan kalau sudah tiba saatnya Tuhan Bapa Yahweh memanggil, maka semuanya akan mati, saudara-saudara. Jadi yang menentukan, cuma yang membedakan kita di dunia fana ini adalah amal ibadah kita, saudara-saudara. Jadi perbuatan kita selama hidup di dunia fana ini saja yang membedakan kita. Dan kalau kita banyak membuat kebaikan, maka ya, Tuhan akan membalaskannya nanti dengan surga, saudara-saudara. Dan kalau kita berbuat jahat, maka Tuhan juga akan membalasnya dengan neraka, saudara-saudara. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi yang ketiga yang harus kita ingat apabila kita ke kuburan adalah untuk mengingat kembali diri kita bahwa setiap orang itu bisa mati. Dan saudara-saudara, umur manusia itu, saudara-saudara, kita tidak ada yang tahu. Ada yang baru umur beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan sudah mati. Bahkan ada yang umur kepala 1, kepala 2, kepala 3, umur 10, 20, 30 mengalami mati, apalagi kalau sudah umur usia lanjut. Jadi saudara-saudara, kematian kita itu tidak ada seorang pun yang tahu. Hari apa kita mati, bulan berapa, tahun berapa, dan penyebab kematian kita pun kita tidak tahu. Itu adalah rahasia Tuhan. Rahasia Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, karena kita semuanya itu akan mati, karena itu persiapkanlah bekal untuk menghadapi yang namanya kematian. Dan karena itu selalu berbuat baik, mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh, dan yang tujuan yang utama adalah melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan cari dulu kerajaan Tuhan, kerajaan Bapa Yahweh dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepada kita. Jadi kalau kita cari dahulu kebenaran Tuhan, kebenaran Bapa Yahweh, dan kalau kita mencari kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkannya kepada kita. Kita akan ditambahkan kekayaan, kepintaran, kepandaian, kecerdasan, dan yang lainnya pun akan diberikan apabila itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, oleh Bapa Yahweh. Karena itu saudara-saudara, utamakanlah Tuhan dalam hidup saudara-saudara, dan layani Tuhan dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Dan jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara, terutama yang seiman, harus menjadi berkat. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, itulah ketiga hal yang harus dilakukan apabila kita ziarah kubur atau pergi ke kuburan, atau 3 perbuatan yang positif yang harus kita lakukan apabila kita pergi ke kuburan atau berziarah ke kuburan, baik itu kuburan keluarga kita, atau kuburan teman-teman kita, atau kuburan tetangga kita, atau kuburan pahlawan bangsa dan negara kita. Sekali lagi, yang pertama adalah tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingat kembali betapa sementaranya hidup manusia. Dan saudara-saudara, yang kedua saudara-saudara, yaitu untuk memberi perhatian serta mengingat hal-hal baik yang menjadi pelajaran yang disampaikan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dan yang ketiga saudara-saudara, untuk mengingat diri kita bahwa setiap orang itu bisa mati. Dan saya telah menjelaskannya tadi ketiganya saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, sekian dulu, sampai jumpa lagi, dan semoga video ini menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Dan sekian, sampai jumpa lagi, dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan jangan lupa video ini di like, subscribe, dan share saudara-saudara. Dan nanti ada 2 video di atas, jangan lupa salah satunya ditekan dan ditonton salah satunya. Dan sampai jumpa lagi, dan Bapa Yahweh besem Yesus Amasya Wera Kodes, dan Bapa Yahweh sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya selalu menyertai dan selalu memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa lagi.